Berikutnya dipersilahkan kepada inovator dari inovasi polisi ASI dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. Luar biasa nih ya Toraja Utara, Dinas Kesehatan tiga-tiganya. Bu Kabak, mungkin nanti tahun depan lebih bervariasi Bu, jangan cuma Dinas Kesehatan doang. Oke, nanti kita atur di belakang. Baik, terima kasih. Sudah siap? Baik, Ibu mau tayangan video dulu atau presentasi dulu? Video dulu, baik. Video inovasi 3 menit, operator silakan. Lembang Patak Padang, tidak semua ibu yang mempunyai bayi memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Rendahnya kesadaran ibu dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya manfaat ASI eksklusif serta adanya stigma manfaat pemberian kopi pada bayi yang baru lahir menjadi penyebab utama rendahnya pemberian ASI eksklusif. Menjawab permasalahan tersebut, pada tahun 2020 dibentuklah inovasi polisi ASI. Kelompok masyarakat yang secara khusus memberikan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil dan ibu melahirkan agar mereka mempunyai kesadaran dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Pada tahun 2020, dari 32 sasaran yang sudah memberikan ASI 17 orang dan yang belum 15 orang atau sekitar 53%. Pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan dari 37 sasaran yang memberikan ASI 33 dan yang belum 4 atau sekitar 89%. Dan pada tahun 2022 dari 21 sasaran yang sudah memberikan ASI 20 orang dan yang belum memberikan ASI 1 orang atau sekitar 95%. Hari hamil kami mengikuti kelas ibu hamil dan terima kasih karena sudah mengajarkan kami banyak hal tentang menyusui ASI eksklusif hingga kami melahirkan. Layanan yang diberikan oleh polisi ASI yaitu kelas ibu hamil, pemantauan ASI eksklusif dan empasi pada bayi, serta pemantauan lanjutan posyandu sampai usia 2-5 tahun. Polisi ASI juga hadir memberikan edukasi kepada calon pengantin, ibu hamil dan keluarganya untuk memberi dorongan kepada ibu dalam pemberian ASI. Semua saya Yohanes Basang, Bupati Toraja Utara, sangat mendukung inovasi polisi ASI yang merupakan salah satu gerakan yang berkontribusi terhadap penurunan angka stunting Kabupaten Toraja Utara. Oleh karena itu inovasi ini sangat mendukung dan sangat bagus dalam rangka edukasi sejak dini kepada ibu yang hamil. Pemberian ASI pada bayi sangat penting untuk kebutuhan pertumbuhan daripada anak. Diharapkan pemberian ASI dan program polisi ASI ini dapat dilakukan di seluruh lembang-lembang yang ada di Toraja Utara demi menurunkan angka stunting yang masih ada di wilayah Toraja Utara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi video inovasi polisi ASI. Selanjutnya kami persilakan kepada inovator untuk melakukan presentasi. Ya, waktu Ibu 7 menit, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum. Ibu di tengah-tengah posisinya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Izinkan saya, Yosita Sirante, memaparkan inovasi polisi ASI yang ada di Lembang Patak Padang, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara. Polisi ASI adalah kelompok masyarakat yang secara khusus dibentuk untuk mendampingi calon pengantin, ibu hamil dan ibu melahirkan agar mempunyai kesadaran untuk memberikan ASI kepada bayinya.
Adapun latar belakang dibentuknya inovasi ini adalah di Lembang Patak Padang pada tahun 2020 capaian pemberian ASI eksklusif dari 32 sasaran hanya 17 yang memperoleh ASI eksklusif, sekitar 53%. Dan data stunting di Lembang Patak Padang tahun itu juga 23,78%. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif diberikan kepada bayi, dan juga adanya stigma di masyarakat yang mempercayai bahwa bayi baru lahir yang diberikan kopi akan terhindar dari kejang. Nah, tujuan dibentuknya inovasi ini adalah untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif dan untuk menurunkan angka stunting. Kesesuaian dengan kategori pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, karena polisi ASI ini langsung turun ke sasaran sehingga capaian lebih merata, terjangkau dan lebih berkualitas. Dari sisi kebaruan atau nilai tambah dari inovasi ini, yang pertama itu dengan adanya inovasi ini menghilangkan stigma yang ada di masyarakat yang mempercayai bahwa memberikan kopi akan mencegah kejang, yang justru terjadi pada bayi bisa diare atau perut kembung, dan merubah stigma ini menjadi mempercayai bahwa kolostrum lah yang paling bagus untuk kekebalan tubuh bayi. Yang kedua, polisi ASI ini diambil dari masyarakat setempat sehingga kunjungan lebih mudah dilakukan kepada sasaran, lebih mudah diterima oleh sasaran karena mereka saling mengenal. Dan nilai tambah yang ketiga itu dengan adanya inovasi ini mendapat bantuan alokasi dana dari APBL, Anggaran Pendapatan Belanja Lembang. Kegiatan kami di Polisi ASI implementasinya itu yang setelah dibentuk Polisi ASI ini dilakukan pelatihan, dan setelah mengikuti pelatihan mereka turun melakukan pendataan, dan bila menemukan calon pengantin mereka mengarahkan ke bidan desa untuk diberikan edukasi untuk siap hamil dan diberi tablet tambah darah. Jika sudah hamil diarahkan untuk mengikuti kelas ibu hamil dan diwajibkan untuk membuka tabungan tabulin, yang ini hanya boleh dicairkan bila sudah melahirkan. Dan bila sudah melahirkan, bidan desa sebagai koordinator wajib men-share di grup data-data dari ibu yang melahirkan sehingga polisi yang ada di wilayah tersebut sudah siap untuk melakukan pendampingan selanjutnya. Evaluasi yang kami lakukan, evaluasi internal itu pemantauan 0 sampai 6 bulan itu memastikan bayi mendapat ASI eksklusif, dan pada usia 6 sampai 24 bulan itu memantau pemberian makanan pendamping ASI. Pada usia 2 sampai 5 tahun itu kami lanjutkan pemantauan di Posyandu. Pemantauan eksternal juga kami pernah dikunjungi oleh Kemendesa dalam best price dan merekomendasikan untuk melanjutkan inovasi. Dampak yang kami peroleh dengan adanya inovasi ini sangat berdampak signifikan terhadap peningkatan cakupan ASI eksklusif di Lembang Patak Padang, di mana pada tahun 2020 capaian ASI hanya 53% dan pada tahun 2022 mencapai 95%. Hanya satu yang tidak memberikan ASI. Ini sejalan dengan data stunting yang ada di Lembang Patak Padang, di mana pada tahun 2020 data stunting 23,78% dan pada tahun 2022 turun menjadi 16,76%. Inovasi polisi ASI ini sangat berkontribusi terhadap SDGs poin 2.2 yaitu menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, dan dipertegas di 2.2 bagian B yaitu presentasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Inovasi ini sudah direplikasi oleh Lembang Talung Penanian pada tanggal 10 Januari 2022, dan sebetulnya inovasi ini sangat bisa direplikasi oleh lembang-lembang yang ada di Toraja Utara karena permasalahan di semua lembang itu hampir sama. Dari sumber daya, dari segi manusia itu dari kepala lembang, tokoh masyarakat, tokoh agama, bidan desa, kader KPM, kader Posyandu. Dari segi keuangan kami mendapatkan bantuan dana APBL dari Lembang Patak Padang pada tahun 2020 dan 2021 itu sebesar 14 juta. Dan pada tahun 2022 12 juta ini mengikuti anggaran yang ada di Toraja Utara.
Untuk strategi keberlanjutan, strategi institusi itu, Kepala Lembang harus memperbarui SK setiap tahun dan menerbitkan peraturan Lembang apabila ada ibu yang sengaja tidak ingin memberikan ASI kepada bayinya, maka akan dikenakan sanksi tidak menunda pelayanan administrasi di Lembang. Dari segi sosial tetap berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder yang ada di Patak Padang. Dari segi manajerial dilakukan pelatihan secara berkelanjutan untuk polisi ASI agar ilmu mereka update. Kemudian dilakukan evaluasi secara terus-menerus. Untuk kekuatan sendiri terdapat alokasi anggaran APBL dan adanya kerjasama antara seluruh pihak yang terkait, dan dukungan eksternal itu dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Tombang Kalua terus-menerus memberikan pelatihan kepada polisi ASI, dan dari kecamatan sendiri dukungan moral dari Bapak Camat mensosialisasikan inovasi ini agar direplikasi oleh lembang-lembang yang ada di Kecamatan Sanggalangi. Kolaborasi pemangku kepentingan, Bidan Desa sebagai pencetus sekaligus koordinator dari polisi ASI, Kepala Lembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan kembali ke tempat, kita beri aplaus dulu untuk Ibu. Ya, luar biasa ya polisi ASI. Saya dari judulnya saja ini kayaknya bakalan naik ini. Feeling, biasanya feeling so good. Kita berharap, kita berdoa semoga ya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Kadis. Ketiga kalinya Ibu untuk inovasi polisi ASI, silakan Ibu. Terima kasih untuk ketiga kalinya. Berbicara polisi ASI, jangan kita image-nya polisi yang suka ini, tetapi yang intinya adalah ada tim yang memantau ibu-ibu yang punya baby untuk diberikan ASI eksklusif, karena sangat besar peranannya di sini sebagai strategi intervensi spesifik untuk pencegahan stunting pada baduta bawah 2 tahun. Dan dukungan dari pemerintah daerah, dari DPR melalui Perda nomor 12 tahun 2019 tentang kiblah, bagaimana harus memberikan ASI pada bayi. Kemudian dari Perbub tentang TPPS yang memang mewajibkan tim untuk memantau bagaimana mencegah stunting ini, sehingga adanya inovasi ini luar biasa kami support. Dan hasilnya juga dapat kita lihat tadi sudah mampu mencegah peningkatan stunting yang menjadi masalah nasional hari ini. Dari kami Dinas Kesehatan berharap sepenuhnya ini bisa direplikasi ke berbagai Lembang, seperti dukungan Pak Bupati tadi memerintahkan Lembang untuk bisa mereplikasi program ini. Dan tadi disampaikan karakteristik semua Lembang hampir sama, punya BPL, punya masyarakat yang bisa diajak, dan memang hasilnya adalah bayi-bayi menjadi tumbuh sehat dan kuat dan mencegah stunting baru, kecuali yang sudah ada ya kita ada strategi untuk menurunkan. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita lanjut pada sesi tanya jawab. Kesempatan pertama Prof. Haidar, boleh silakan Prof. Baik, makasih Bu Kadis. Yang dua ya inovator ya, yang luar biasa tadi ya. Mestinya perempuan yang harus banyak menanggapi, tidak apa-apa lah. Ini karena saya teringat ini dengan mahasiswa yang saya bimbing tidak sempat doktor ya, almarhum Pak Rede Ronibare. Saya sebagai promotor utamanya, ya ada 6 artikel saya di jurnal internasional, kalau buka namanya itu sama-sama. Dan beliau juga sangat inovatif. Seandainya beliau ada, mungkin dia akan hadir ke sini mendampingi, apalagi dia tahu saya sebagai panelisnya ini, karena tapi dia tentu sudah doktor, karena waktu itu sudah layak jadi doktor, tapi karena Tuhan memanggil lebih awal. Nah itu yang saya kira apresiasi saya. Nah ini menarik tadi ini ya, saya juga dapat ini mungkin kenapa tadi itu ada dianggap bahwa masyarakat di sana itu bahwa dengan kopi membuat tidak ini ya. Ya mungkin memang maksudnya begini, Toraja itu kan terkenal kopi Torabikanya ya. Ya, meskipun itu Torabika itu diprotes, mahasiswa saya dari ini diprotes dulu saya. Katanya dia bilang begini, itu Torabika bukan di Toraja namanya ini. Bukan di Toraja katanya, sumbernya Torabika yang terkenal itu. Katanya orang Mamasa, itu Mama Bika, tapi saya bilang begini, Bapak kalah,
seandainya sumbernya itu kopi itu dari Mamasa, bukan namanya Torabika, Mama Bika. Baru dia, oh iya begitu Kak Prof. Iya, berarti kalah strategi lagi, strategi marketingnya Toraja Bika kan. Nah ini menarik ini, mungkin ya idenya mungkin begini, boleh jadi mungkin itu tadi apa ya, anak ini akan tidak kena ini kalau misalnya ibunya itu yang minum kopi Torabika. Karena kan dia kan akan melahirkan air susu yang bagus, yang langsung jangan anaknya langsung dikasih minum Torabika. Mungkin disampaikan begitu kira-kira ya. Tapi ini saya kira menarik memang karena ini kan ya apalagi itu. Kasusnya tadi yang dicerita ya, insidennya salah memang kalau ini langsung anak bayinya dikasih minum susu, nah kan. Nah ini mestinya mamanya minum kopi Torabika, nanti ini lahir itu harusnya itulah membuat anak ini kebal dari penyakit. Kira-kira mamanya juga kebal begitu, bisa begadang juga, apalagi kalau dikasihnya. Nah ini menarik soalnya idenya ini, dan boleh jadi bisa diangkat ke ini kan, karena ini kan ke nasional, karena kan ini kan program nasional kita tadi mencegah stunting dengan cara-cara ini, sekaligus mempromosikan bahwa kopi Torabika itu bagus. Sayangnya tidak dibawa ke sini. Tadi ini bagusnya tadi dari ini dia bawa begini langsung. Asinya. Iya. Kode itu, kode. Iya, kan bukan hanya. Bisa nanti bisa. Karena pas sekda itu setiap datang mau konsultasi ke saya, selalu dia bawa kopi Torabika. Saya ke Toraja lagi kasihin lagi. Ini promosi kan. Nah, ini kan multiplier efek manfaatnya ini kira-kira. Tapi saya kira ini ya tinggal dikemas kemudian disampaikan bahwa ini kasus ini dan ini bermanfaat sekali dan mungkin memang bisa direplikasi untuk semuanya saya kira, bukan. Apalagi kalau ada kopinya itu. Saya juga kalau ada kopinya, saya akan sampaikan ke ponakan saya ini, kau minum ini akan bagus nanti. Dan memang benar di kita juga itu kita tidak kena panas tinggi katanya. Bukan hanya di Toraja ya, di Pangkep juga daerah saya. Kalau itu anak itu dikasih, tapi jangan 1 gelas ya, cukup itu kan mas, anak-anak supaya tidak katanya besar nanti tidak kena itu panas tinggi. Itu step ya kan itu. Tapi ini sayang tidak ada kopinya ini, lagi kopi ini ya. Kira-kira panitia juga saya kira menunggu anak kopinya ini, minimal di siang hari terakhir gini ada kopi itu supaya ya. Ada kopiku Prof. Baik. Ya saya kira itu ya. Tinggal diitukan saja bahwa diberikan argumentasi dan kasus-kasus yang diangkat betul-betul kasus yang bisa menunjukkan bahwa ini penting dan menarik ini, karena memang ini penting untuk mencegah tadi itu stunting gitu. Ya, itu saya tidak bisa terlalu banyak. Dan yang satu lagi ini amat penting memang karena hampir semua agama langit mengajarkan bahwa menyusuilah anakmu selama 2 tahun. Mungkin tadi eksklusif masih ada di dalamnya kan, susu eksklusifnya mana itu yang 6 bulan pertama atau gimana itu? Saya tidak tahu persis, tapi memang suruh anjuran agama apa pun menganjurkan untuk itu menyusui anak karena itulah sumber nutrisi yang paling bagus. Termasuk itu. Ini cucu saya, ini saya sudah cucu saya ini sudah lebih 2 tahun ini, bulan Januari akhir itu ini masih suka saya kasih tahu mamanya kasih berhenti anjuran, masih lebih suka minum ASI juga saya. Iya. Kalau kakeknya bahaya Pak, ada mitosnya. Itu kata teman saya, tidak boleh nanti giginya katanya ini, cepat ini. Tapi itu mitos juga ini. Ini harus dijawab juga mitos ini. Maaf tapi ini penting sekali. Saya anggap ini menarik, memang tinggal dikemas nanti, apalagi ditampilkan dengan bahasa yang lebih ini lagi. Maksudnya bahasa ilustrasi di videonya nanti ini lagi yang. Makasih banyak Bu Red. Iya, baik terima kasih banyak Prof. Saya mencoba menyapa dulu yang ada di Zoom ya, Pak Sarwan, silakan Pak Sarwan. Iya, karena tadi mau bicara tentang ODGJ, cuman waktu sudah habis. Sekarang di Polisi ASI, jadi polisi dulu Pak Sarwan. Ya, silakan Pak Sarwan. Ya, makasih. Jadi saya cuma menambahkan informasinya lumayan bagus ya. Cuma mungkin perlu ditambahkan di kalimat awal itu sebelum menulis latar belakang bahwa pentingnya ASI itu bagi anak-anak yang ini ya 1000 hari yang 1000 hari itu loh, itu digambarkan di awal sehingga kita perlu kasih gambaran kepada orang awam bahwa ASI ini sangat penting sekali ya.
Itu ASI sangat penting sekali, dikasih gambaran di situ. Yang kedua, terkait dengan polisi ASI ini kan dibentuk oleh dari kelompok masyarakat ya. Mungkin ini menjadi keunikan tersendiri di dalam inovasi ini. Untuk kelompok masyarakat ini, dia akan memberikan edukasi. Bukan, kalau bisa ditambahkan juga edukasi yang diberikan, memberikan edukasi itu bukan terkait dengan ASI saja, tetapi terkait dengan stunting. Pentingnya kerja-kerja terkait dengan pencegahan stunting. Jadi satu kaligus dia kelompok masyarakat ini melakukan turun ke lapangan untuk pemantauan terkait dengan ASI, sekaligus juga memberikan edukasi terkait dengan stunting. Kalau ini bisa ditambahkan, karena saya lihat juga di sini dampaknya itu terkait dengan stunting juga. Nah, pertanyaan utamanya ini, apakah memang kegiatan terkait dengan polisi ASI ini selain mengedukasi terkait dengan pentingnya ASI tersebut, apakah dia juga edukasi juga terkait dengan stunting? Kalau iya, itu mungkin dimasukkan juga, sebaiknya dimasukkan juga. Tapi kalau tidak, jangan juga ada ya. Artinya kalau memang betul-betul polisi ASI ini melaksanakan kegiatan giat-giat terkait dengan ASI, dan kalau dia juga melaksanakan dengan giat-giat tentang pencegahan stunting, itu di stressing situ, karena ini lagi program pemerintah terkait dengan stunting. Itu aja tambah saya apresiasi untuk Toraja Utara, 3 inovasinya dari kesehatan. Ya, baik, terima kasih Pak Sarwan, masih ada waktu. Pak Rajendra? Ya, silakan Bapak. Karena beliau sudah menatap saya, Ibu, itu adalah tanda. Soal ASI mah, iya memang. Iya, iya. Ya baik, makasih banyak. Saya apresiasi juga ini Kabupaten Toraja Utara. Ini polisi ASI saya pernah menilai waktu lomba inovasi di Toraja Utara tahun 2019 kalau tidak salah ya. Iya. Waktu itu saya sarankan supaya ini inovasi ini dilengkapi dengan regulasi. Ya, saya tidak tahu apa sudah atau belum. Khususnya misalnya ada SK atau apa dari Pak Bupati, karena ini menyangkut masalah jaminan ya, baik dari ketepatan waktu polisinya itu menjemput dan mengantar, ya. Terus kedua masalah tempat menyimpan ASI-nya. Ada jaminan sterilisasinya. Terus pertanyaannya itu kenapa hanya ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan kan? Kenapa tidak sampai 2 tahun saja? Kemudian setelah 2 tahun yang bisa sampai 2 tahun itu bisa ada semacam satu sertifikasi ya, itu diberikan bahwa ini ASI-nya bisa sampai 2 tahun. Nah, sertifikasi itulah yang mungkin bisa menjadi suatu semacam satu nilai tambah buat keluarga itu, entah nanti mungkin ada dari Dinas Pendidikan bisa lebih bahwa yang lengkap ASI-nya itu 2 tahun bisa mendapatkan semacam satu bonus untuk masuk sekolah, ya, gitu. Ada nilai-nilai lain lah yang bisa didapatkan, gitu. Itu barangkali yang saya ingin tahu. Ya. Cukup Pak Rajendra. Ya, tadi nampaknya ada yang ingin dikonfirmasi ya Ibu ya terkait polisi ASI inovasinya. Ya, silakan Ibu. Ya, yang terkait regulasi tadi sudah ada SK Lembang tentang polisi ASI dan ada juga peraturan Lembang tentang polisi ASI dan juga sudah ada peraturan Bupati Perbub. Sudah ada. Sejak tahun berapa itu Ibu regulasinya? Yang Lembang tahun 2020. 2020. Bapak tadi menyampaikan menilai tahun 2019 kalau tidak salah. Oke. Emang udah pernah dinilai sebelumnya ya Bu ya? Di 2020 keluar SK-nya Pak. 2020 ya? Saya kurang tahu waktunya, tapi saya sangat antusias lihat itu polisi ASI anunya. Cuma yang saya pertanyakan waktu itu, bisa ada enggak jaminan ASI-nya ini masih steril atau masih sampai ke tujuan? Saya takutnya kalau dia lambat ngantarnya,
bisa berpengaruh anunya kan. Entah ASI-nya sudah mau dikatakan sudah mendekat expire kah atau ada ke begitu kah? Kurang tahu juga Bapak. ASI langsung ini Pak, tidak dipakaikan Bang ASI. Ah? ASI langsung dari ibu menyusui. Iya. Tidak, kan ada yang ibunya ndak sempat, akhirnya dia minta tempat untuk. Maksudnya yang sekarang lebih modern Ibu. Sekarang kan ada pompa ASI yang dipompa. Anaknya. Ya Pak, Ya kalau ibunya yang dijemput bawa untuk menyusui anaknya mah bukan polisi ASI, polisi ibu menyusui. Enggak, dia polisi ini menjaga Pak, bukan maksudnya membawa dia menjaga itu, mengikuti terus Pak. Ini polisi. Ya. Coba dijelaskan Ibu, silakan dijelaskan. Dijelaskan ya, Ibu. Tugas polisi ASI sebenarnya ini mendampingi ibu-ibu yang menyusui. Jadi ibu-ibu ini dipastikan selama menyusui tidak boleh memberikan makanan lain selain ASI, kecuali kalau bayi sakit boleh diberi obat. Jadi didampingi oleh dari masyarakat setempat. Selama 6 bulan tidak boleh diberi makanan lain. Nanti setelah 6 bulan akan diberi makanan pendamping ASI. Di situ dipantau lagi sampai 2 tahun. Memang wajib menyusui sampai 2 tahun, tetapi yang paling ketat adalah 0 sampai 6 bulan tidak boleh ada makanan lain selain ASI. Begitu kan? Oke. Jadi begitu Bapak, memastikan tugasnya, memastikan. Saya beri satu bonus deh Ibu Fadia, saya sudah ditatap-tatap begini ya. Silakan Ibu, karena terakhir juga ini. Silakan Ibu. Ya, pertanyaan saya sebenarnya adalah berapa rasio polisi yang tersedia dengan jumlah yang dia harus layani? Yang punya baby itu ada berapa rasio? Rasio satu polisi itu melayani berapa orang tua? Yang kami lakukan adalah dibagi per wilayah. Jadi setiap dusun ada 2 polisi di situ. Jadi tergantung bayinya berapa di situ tetap mereka pantau. Ya, tapi Ibu harus punya data tuh. Harus punya data supaya jangkauan, kan saya melihat polisi ini mengedukasi ya. Bagaimana cara dia mengedukasi Bu? Caranya gimana tuh? Caranya memberikan edukasi tentang ASI. Mereka mendampingi ibu yang sudah, kalau sudah melahirkan kan ditolong oleh bidan dan di-share di grup. Maka polisi yang di wilayah tersebut sudah siap untuk melakukan pendampingan. Pendampingannya itu mereka langsung berkunjung ke rumah, memastikan ibu ini memang memberikan ASI. Caranya gimana tuh? Cara mengedukasinya, metode yang dia lakukan apa? Ya, ceramah kah, kasih gambar kah, atau apa? Mereka langsung berbicara dengan ibu, menjelaskan tentang cara menyusui yang benar, posisi menyusui yang benar, bagaimana menyimpan ASI jika ibu harus keluar dari rumah, lalu tempat penyimpanan yang baik. Kalau saya sebenarnya memungkinkan ibu menggunakan alat bantu ya, karena kalau hanya diceramai itu orang kadang-kadang ASI ini juga kan kalau tidak begitu nyaman situasinya ibunya kan juga ASI-nya juga tidak keluar dengan baik ya, tidak keluar dengan sempurna. Jadi butuh metode menurut saya, cara mengedukasi. Jadi kata edukasi itu di dalam proposal inovasi itu menjadi hal yang biasa Bu. Semua orang melakukan edukasi, tapi kalau caranya ibu yang berbeda, caranya ibu yang cara mempengaruhinya itu ibu cara punya cara ya yang berbeda dan ampuh, itu baru inovasi tuh. Ya, jadi tonjolkan pendekatan tak di proposal ya, itu satu. Lalu kemudian yang kedua, tuliskan angkanya, rasio polisi dengan orang tua yang mau dilayani itu ada berapa. Jangan sampai banyak warga yang punya baby, satu polisinya misalnya, bagaimana bisa efektif gitu ya. Apakah door to door kah atau seperti apa gitu. Itu yang kedua. Nah yang saya tidak lihat datanya di sini adalah kenapa itu ibu kalau dia sudah diedukasi, dia ngapain aja? Saya jawab yang pertama tadi, yang kami gunakan untuk melakukan edukasi itu adalah buku KIA, karena di situ ada semua cara-cara menyusui.
Kemudian setelah diedukasi, kalau saran saya mau ke nasional Bu, bikin big book, ada buku besar itu jadi buku KIATA itu yang biasa buku biasa, bikin dalam bentuk poster inilah yang dipegang oleh polisi. Yang kedua, bekali itu polisi tak dengan form checklist supaya dia bisa tahu, oh berapa kali saya temui ini ibunya, berapa kali ini kayak gitu. Pernah nggak dia bisa memantau berapa, pernah ada yang demam kah, pernah ada yang sakit, pernah yang ini, itu juga menjadi data buat ibu. Bahwa selama intervensi inovasi ini bekerja kurang lebih sekian tahun, misalnya sekian bulan misalnya, frekuensi penyakitnya memang ternyata kalau dia full ASI, itu menjadi sekian. Itu akan menjadi menarik tuh. Itu jadi indikator outcome tak itu menjadi bagus Bu. Terima kasih. Ya, baik terima kasih Bu Fadia. Ceritanya Bu Fadia, jadi saya teringat Bu ya, dulu waktu saya, anak pertama saya juga itu mendapatkan penyuluhan bagaimana memberikan ASI yang baik. Seperti yang Ibu Fadia bilang, posisinya bagaimana, anaknya mesti seperti apa, itu memang digunakan alat bantu Ibu. Waktu itu kalau saya tidak salah, penyuluh yang datang ke saya itu dia membawa alat bantu berupa boneka, ya, dia pakai boneka, kemudian dia pakai ada lagi saya lupa apa namanya, itu mereka menjelaskan dengan, selain itu juga dengan poster yang Ibu Fadia bilang poster itu dengan flyer-flyer dalam bentuk kecil itu mereka perlihatkan kepada saya. Selain boneka yang dia peragakan bagaimana posisi yang benar, dan itu memang ada, dan itu memang saya sudah pernah dapatkan ya waktu itu. Kalau berapa puluh tahun yang lalu saya itu. Bu Eno, kalau Ibu bisa menyiapkan itu sebelum ke nasional, itu jauh lebih membantu. Iya. Ya, mungkin ada tapi Ibu belum sempat sampaikan alat bantunya, mungkin bisa. Jadi selama ini yang kami lakukan pada saat ibu mengikuti kelas ibu hamil di trimester ketiga itu masuk polisi ASI di situ. Mereka penyuluhan semua tentang ASI dan menggunakan peraga yang ibu maksud, boneka-boneka dan ada lembar balik dari puskesmas yang kami pakai. Tapi itu kami lakukan di trimester ketiga kehamilan sebelum ibu melahirkan kami sudah bekali dengan bagaimana mempersiapkan untuk menyusui. Terima kasih. Jadi terpantau mulai dari situ Bu. Jadi buat bekali polisita itu dia pantau mulai dari situ. Mulai dari kelas, ikuti dia di rumahnya, seberapa konsisten sini. Kan saya lihat di proposal itu ada sanksi bagi yang melanggar ya. Apa sanksinya apa tuh? Katanya tidak diberikan pelayanan apa? Penundaan pelayanan administrasi di Lembang. Itu ada penundaan, ada sanksinya. Bagi, luar biasa itu. Iya, tapi maksud saya bagi polisi yang tidak menjalankan tugas dengan baik, apa penghargaan yang Ibu berikan? Ada reward nggak buat polisi itu? Apresiasi, penghargaan apa? Tapi kan sebenarnya itu yang menjadi konsep Prof. Ini sebenarnya juga konsep co-production Prof. Karena polisi yang dari masyarakat itu membantu proses pelayanan di puskesmas ya. Ini teorinya dapat nih. Teori co-productionnya dapat. Tapi menurut saya polisi itu yang menjalankan tugasnya dengan baik, berhasil meningkatkan kinerjanya puskesmas, beri tongki apresiasi Ibu. Terima kasih. Iya, baik terima kasih Bu Fadia, para tim inovator yang ada di atas. Kita beri aplaus dulu untuk inovasi polisi ASI dengan selesainya presentasi dari